Video singkat rekayasa kasus pembunuhan keji atas Putri Mega Umboh pada tahun 2011 di Batam dan kesaksian anak kandung korban yaitu Kezia Tampu Bolon yang melihat ibunya dianiaya dan dibunuh, serta kesaksian ibu kandung korban yaitu Ibu Getwin Mose yang masih ngobrol dengan korban sampai jam 3 subuh. Kezia juga melihat papanya, AKBP Mindo Tampu Bolon, dieksekusi pada tahun 2019 karena putusan kasasi Mahkamah Agung yang terbit tahun 2013 dengan vonis hukuman seumur hidup. Padahal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tahun 2012 atas AKBP Mindo adalah bebas murni. Rosita, pembantu rumah tangga bersama pacarnya, Gugun Gunawan alias Ujang, yang jadi tersangka atas pembunuhan ini. Pada BAP awalnya mengakui pembunuhan terjadi pukul 7.45 saat AKBP Mindo sedang bertugas di Polda Kepri. Lalu beberapa hari kemudian Ujang memfitnah 7 satpam di perumahan TKP. Akibatnya 7 satpam itu dijadikan tersangka dan mengalami penganiayaan selama sebulan di dalam tahanan, hingga akhirnya dilepaskan karena tidak ada bukti keterlibatan. Setelah itu Ujang merubah keterangan dengan menyatakan AKBP Mindo terlibat dan dijadikan tersangka tanpa alat bukti yang jelas. 2 minggu setelah jasad istrinya dimakamkan, baru diketahui ternyata pihak yang berwajib tidak melakukan otopsi atas korban. Atas permintaan AKBP Mindo dan keluarga korban, maka sebulan setelah dikubur, makam korban dibongkar lagi untuk diotopsi. Berdasarkan hasil otopsi itu, maka dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2012, ahli forensik menyatakan tidak dapat menentukan waktu kematian karena jasad sudah membusuk. Anehnya, oknum penyidik membuat laporan kepada Kapolri pada Agustus 2011 bahwa ahli forensik menyatakan kematian terjadi antara sekitar pukul 2.00 sampai pukul 3.30. Apakah ini bukan laporan bohong? Di dalam persidangan, terungkap bahwa dakwaan JPU menyebutkan waktu terjadinya pembunuhan bukan pukul 3.00 seperti yang sudah dilaporkan kepada Kapolri oleh oknum penyidik, tetapi pukul 5.30 pagi. Bukankah ini membuktikan bahwa laporan asistensi kepada Kapolri saat itu adalah laporan bohong? Bahkan ahli forensik di dalam persidangan tidak pernah menyebutkan bahwa kematian terjadi pukul 3.00. Masakan kematian sudah terjadi sebelum pembunuhan? Semakin terbongkar bahwa dugaan laporan kepada Kapolri itu bohong adalah karena di dalam persidangan terungkap bahwa Ujang dan Rosma sudah merubah BAP mengenai waktu terjadinya pembunuhan. Dari BAP awal pukul 7.45 pagi, lalu BAP berikut menjadi pukul 3.00, hingga BAP yang masuk dalam dakwaan adalah pukul 5.30. Di persidangan terungkap, isi dakwaan menyatakan bahwa waktu terjadinya pembunuhan adalah pukul 5.30 pagi. Karena Ujang dan Rosma sudah berubah-ubah BAP untuk kesekian kalinya. Jadi, bukan pukul 7.45 dan bukan pukul 3.00, tapi pada dakwaan yaitu pukul 5.30 pagi. Kenapa BAP awal dirubah dari pukul 7.45 menjadi pukul 3.00? Karena AKBP Mindo sudah berangkat ke kantor pada pukul 6.30 pagi. Kenapa dirubah dari pukul 3.00 menjadi pukul 5.30?
karena Ibu Gedwin Mose, ibu kandung Putri Mega Umboh, menyampaikan kepada oknum pimpinan penyidik bahwa Ibu Gedwin masih ngobrol dengan Putri dari sekitar jam 2 hingga jam 3 pagi. Tak lama kemudian, Ujang dan Rosma merubah keterangan mengenai waktu terjadinya pembunuhan menjadi jam 5.30 pagi. Demikian kesaksian Ibu Gedwin. Kombes Wibowo selalu menanyakan, dia selalu menelpon saya, nggak pagi, nggak siang, bahkan malam, bahkan pernah ada jam 3 subuh dia menelpon saya. Bukan cuma waktu yang menit, bahkan berjam. Dia bilang, Mbak, adik kita Putri dibunuh jam 3 kurang. Saya langsung membantah beliau, tidak mungkin dek, karena almarhum putri saya menelpon saya. Itu mulai dari jam 2 kurang sampai hampir jam 3 subuh hanya berbicara dengan saya. Dia bilang, Mama, saya habis ditelepon oleh istri senior saya, suruh cari pembantu. Tetapi saya tidak mau karena saya mengingat Rosma. Dalam pembicaraan saya dengan almarhum putri saya yang memakan waktu cukup lama itu, dia menceritakan perihal pembantunya Rosma yang lari kembali ke yayasan. Tapi karena putri saya sudah membayar lunas, jadi dia memaksa suaminya supaya mengambil lagi itu pembantu. Jadi kalau putri saya dibunuh, yang dikatakan bahwa jam 3 kurang lebih, itu tidak benar. Dan saya mengatakan kepada saudara Kombes Wibowo bahwa Ade kan seorang perwira polisi. Bagaimana kalau Ade mengambil hasil pembicaraan saya dengan putri saya? Kan Ade punya hak untuk itu. Ambillah di Telkomsel. Karena Mbak di sini tidak berbohong. Kalau memang putri saya dibunuh antara jam 2 lebih sampai jam 3 itu tidak mungkin. Karena putri saya masih berkomunikasi dengan saya. Kombes Wibowo banyak sekali kesalahan di sini. Dia selalu mengarahkan, bahkan mengirim opini saya seakan-akan menantu saya adalah pembunuh. Saya di sini mohon keadilan, baik kepada Bapak Presiden maupun kepada Bapak Kapolri. Saya mau disumpah karena anak mantu saya bukan pelaku pembunuhan. Ngeri, berbagai BAP disembunyikan. Di antaranya, BAP Ujang yang pertama menyatakan pembunuhan terjadi pada pukul 7.45 dan BAP berikutnya pada pukul 3.00. Keduanya tidak ada dalam berkas perkara alias disembunyikan oleh oknum penyidik, tetapi ditemukan dan dihadapkan ke persidangan oleh tim penasehat hukum AKBP Mindo. Di persidangan terbukti bahwa pembunuhan terjadi pada pukul 7.45 sesudah AKBP Mindo berangkat ke kantor pada pukul 6.30 pagi yang diantar oleh istri dan anak serta ditemani Rosma. Sekembalinya di rumah, ternyata Ujang sudah berada di dalam rumah. Dalam pelaksanaan rekonstruksi, AKBP Mindo tidak diberitahu atau tidak diundang atau tidak dihadirkan, tetapi rekonstruksi dilakukan oleh seseorang yang ditutup wajahnya dan ditulis nama Mindo pada karton di dada sebagai peran pengganti bak drama sinetron. Berbagai BAP disembunyikan dan berbagai alat bukti yang seharusnya dihadirkan seperti CCTV dan call data record yang dapat menunjukkan bahwa Mindo tidak terlibat tetapi tidak dihadirkan. Ada apa? Apa ini bukan rekayasa? Di dalam persidangan terungkap berbagai kejanggalan, kebohongan, fitnah, rekayasa, pertentangan, kesaksian Rosita dan Ujang, sehingga Ujang dihukum lebih berat dari tuntutan JPU dan Rosita dihukum maksimal sesuai tuntutan JPU. Wanita yang disebut Ujang dan Rosma dalam BAP-nya terbukti bahwa sejak awal penyidikan hingga di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam, bahkan saat ini tidak pernah ada baik BAP-nya maupun batang hidung wanita tersebut. Hanya keterangan bohong dan fitnah Ujang dan Rosma. Sedangkan
AKBP Mindo Tampu Bolon divonis bebas murni karena tidak ada satupun alat bukti dan tidak ada satupun saksi yang mengetahui atau mendengar atau melihat keterlibatan Mindo, tetapi hanya keterangan Ujang dan Rosita. Terbukti di persidangan bahwa keterangan Ujang dan Rosita adalah bohong dan fitnah, dan juga terbukti dalam putusan Pengadilan Negeri Batam bahwa pembunuhan terjadi setelah korban mengantar suaminya AKBP Mindo ke kantor di Polda Kepri, lalu setibanya di rumah, korban mulai dianiaya. Kemudian untuk putusan kasasi Mahkamah Agung atas Ujang dan Rosita adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam. Tetapi anehnya, putusan kasasi Mahkamah Agung atas AKBP Mindo adalah hukuman seumur hidup. Berikut ini kesaksian Kezia yang melihat kejadian pembunuhan atas ibunya. Ya, Kezia, ceritakan dong peristiwa yang mama dibunuh di rumah. Gimana sih awalnya? Jadi pas pagi kan papa, mama, Kesha, ada Rosma juga. Itu kan mau nganterin papa ke kantor. Jadi naik mobil kan, ada Rosma, mama, papa, sama ada Ke kan. Nah jadi udah diantar kan. Pas pulangnya itu yang bukain kan udah sampai tuh ya turun. Nah yang bukain pintu tuh si Ujang. Abis itu pas mau buka pintu mama langsung diginiin sama si Ujang kan. Abis itu langsung kan mama tuh langsung rambutnya yang diginiin itu kan dipukulin kan. Abis itu mama yang rambutnya diginiin itu abis itu ditarik dari lantai 1 ke lantai 2 itu kayak deket toilet gitu kan. Jadi mama tuh kayak digini-giniin. Abis itu mama disiramin air gitu. Abis itu mama kan dimasukin ke dalam koper kan. Masukin kan mama udah minta tolong gini-gini, tolong ampun, tapi mereka nggak tolongin. Akhirnya mereka kan dibawa ke mama dibawa ke mobil. Habis itu kayak dibawa ke hutan gitu, ada banyak pohon-pohonnya. Mama ditusuk di situ kan, tusuk gitu. Terus waktu itu papa ada di situ? Enggak. Waktu mama Kezia ditusuk, papa di mana? Papa lagi kerja di kantor. Bapak Presiden, Bapak Jenderal Polisi, dan Bapak Hakim Agung. Pagi itu Kezia dan Mama Kezia ada juga Rosma mengantar Papa ke kantor. Lalu kami pulang ke rumah. Kezia melihat semua kejadian itu saat Mama Kezia disiksa di rumah dan dibawa ke hutan lalu dibunuh di hutan. Bapak Presiden, Bapak Jenderal Polisi, dan Bapak Hakim Agung. Papa Kezia tidak tahu Mama Kezia dibunuh saat itu karena Papa Kezia sedang bekerja di kantor Polda waktu Mama Kezia dibunuh. Papa Kezia tidak bersalah. Kezia sangat menderita. Tolonglah Kezia, Bapak Presiden, Bapak Jenderal Polisi, dan Bapak Hakim Agung.